Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk dewasa ini banyak hal yang semarak di baik negara kita atau di berbagai negara, baik berita politik, berita tentang keegoisan manusia, di mana orang-orang mementingkan dirinya sendiri, orang-orang bahkan orang percaya sendiri yang banyak bersikap seolah-olah bukan seperti orang percaya. Maka malam hari ini saya mengangkat tema, yaitu strategi dan penipuan yang dilakukan oleh setan. Dari strategi penipuan setan ini saya mengambil daripada firman Tuhan, yaitu Kejadian 3 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama. Dengan perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi dari firman Kejadian 3 ayat 1 ini yang memberikan suatu penekanan dengan jelas, jangan kamu makan buahnya. Penekanan daripada Kejadian 3 ayat 1. Namun di Kejadian 2 ayat yang ke-16, mari kita baca bersama-sama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Yang 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat yang ke-16 ini, yaitu merupakan ayat yang ya. Ayat pendukung merupakan ayat peringatan agar tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Penekanan bahwa peringatan semua boleh dimakan, tetapi ada satu pohon yang diingatkan supaya tidak disentuh apalagi dimakan. Maka bila memakannya, maka akan mati. Nah, di sini bisa lagi kita hubungkan lagi dengan Mazmur yang ayat ke-8, ayat yang kelima.
Mazmur yang ke-8. Mazmur yang ke-8 ayat yang ke-5. Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Yang keenam, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, di sini firman ini ditujukan kepada Adam, di mana pada saat Adam di Taman Eden merupakan Adam meskipun secara kasat mata tidak diberikan, belum berpakaian, namun Adam sudah sewaktu di dalam dia di dalam Taman Eden, namun dia sudah mengenakan pakaian kemuliaan yang diberikan oleh Allah, sehingga dia tidak merasakan risih atau merasa malu terhadap si Adhawa, karena mereka sudah mengenakan pakaian kemuliaan. Ayat yang ke-6, bahkan kemuliaan manusia sudah diberikan sejak kemuliaan sudah diberikan dari awal oleh Tuhan, tetapi setelah mereka memetik buah pengetahuan, Adam dengan iblis dengan upaya penipuannya, maka si Adam merasa terbuka matanya dan dia merasa malu. Dari Efesus 2 ayat yang pertama, Efesus 2 ayat yang pertama, kita hubungkan di Perjanjian Baru. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dahulu kita sudah mati karena penebusan Kristus di kayu salib dengan dicurahkan darahnya dari yang di Taman Eden menjadi kutukan, dan akhirnya yang Taman Eden seindah taman akhirnya menjadi, karena Adam diusir, menjadi semak belukar, bahkan dipakainya Tuhan Yesus sebagai mahkota duri, melambangkan mahkota duri yang merupakan lambang penebusan daripada Tuhan Yesus. Nah, di sini pola di surga merupakan berbeda dengan pola di surga di sini merupakan pola yang konfrontatif. Bila surga katakan boleh, maka setan katakan tidak. Jadi segala apa yang dikatakan oleh surga, setan menipu dengan caranya, memutarbalikkan kenyataannya, jadi hasilnya berbeda dengan jawaban instruksi dari surga.
Nah, setan bisa merebut daripada kekuasaan dengan tipu dayanya itu dengan cara kelicikan atau tipu daya yang dilakukan dengan pola yang berbalik yang dikatakan Tuhan boleh, setan Tuhan katakan tidak boleh. Maka setan katakan tidak boleh. Setan jatuh ingin menjadi seperti Allah. Upaya setan sehingga jatuh ingin karena setan ingin menjadi Allah. Karena Lucifer itu suatu malaikat yang pimpinan malaikat. Mereka kepala bagian daripada penyembahan di surga. Mereka tahu tentang kebenaran firman. Karena keinginan dan kesombongannya, maka mereka uh, jatuh dan dilemparkan ke bumi. Nah, bila manusia jatuh maka karakternya akan berubah, berubah akan menyerupai seperti setan. Nah, di sini oleh karena kejatuhan manusia, gambar Allah itu telah uh, menjadi buram ya, oleh karena tipu daya iblis tadi. Jadi dari gambar Allah yang telah Tuhan persiapkan dari awal, maka perlu adanya suatu uh, penebusan yang Tuhan lakukan. Padahal sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Allah, dengan pakaian kemuliaan. Karena manusia melanggar dosa oleh karena tipu daya iblis, maka kemuliaan itu runtuh dari manusia. Adam dan Hawa awalnya memakai pakaian kemuliaan. Nah, setelah dosa kemuliaan itu, Adam dan Hawa, pakaian kemuliaan telah lepas sehingga dan kemuliaan hilang daripada pakaian yang telah menutupi tubuhnya. Nah, dari sini karena manusia telah jatuh, sehingga Tuhan menjanjikan untuk penebusan pada kita, bila kita setia sampai mati, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan itu, dan Tuhan akan berikan bila kita tetap setia hingga pada akhirnya, hingga uh, pada akhirnya Tuhan membangun sistem
Lah, Tuhan membangun sistem dengan sistem berkat. Namun kalau bila setan menghidupinya dengan sistem kutuk, jadi selalu bertolak belakang. Tuhan membangun sistem berkat, manusia membangun dengan sistem kutuk. Setan antikristus dengan cara yang licik dan menipu. Setan tidak butuh senjata untuk kelicikannya, untuk menipu manusia, tidak butuh senjata, namun mereka hanya menggunakan kelicikannya. Nah, satu-satunya untuk melawan setan adalah tentu kita persiapkan tentang diri kita, yaitu kita tidak ada jalan lain selain kita bersandar kepada Tuhan, kita mengakui akan kelemahan dan dosa kita bertekun untuk menggumulkan kebenaran firman Tuhan, kita bersekutu berdoa agar tubuh kita, roh kita selalu terkoneksi dan dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga kita ada kuasa yang Tuhan berikan, kita bisa untuk melawan setan. Nah, kita lanjut lagi di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya ulangi lagi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya itu merupakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan meremukkan kepalanya, serta keturunan iblis adalah setan yang akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini setan telah diremukkan. Jadi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mendapatkan hak atau waris kemenangan. Nah, setiap hari kita dihadapkan pada suatu peperangan, di mana posisi kita yang posisi kemenangan ini, di mana di dalam peperangan kita harus andalkan Tuhan. Kita harus berpikir kita ada bersama Tuhan.
kita sudah diberikan kuasa, kita jangan sampai kalah, karena kita tahu bahwa setan telah dikalahkan dan telah dirampas segala persenjataannya. Bagi anak-anak Tuhan yang dalam peperangan, harus tetap kuat dalam iman, harus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam peperangan dengan setan, kita sudah memiliki banyak perlengkapan persenjata Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan persenjataan Allah. Karena yang kita hadapi ini adalah setan. Setan itu licik. Seringkali setan itu memutarbalikkan keadaan. Seringkali mengingat akan masa lalu kita. Bila masa lalu kita tidak kita putuskan, masa lalu kita akui di teman-teman komunitas atau gembala kita, bahwa masa lalu kita sudah kita tinggalkan. Masa lalu kita sudah masa lalu dan tidak perlu kita bawa lagi dan ingat-ingat lagi. Maka setan tidak ada dasar celah. Mereka akan mendakwa kita atau menuduh kita. Namun apabila kita masih suka bermain-main dengan masa lalu kita, maka setan memiliki dasar atau legal standing untuk mendakwa kita. Setan memiliki legal standing untuk mengintimidasi kita. Namun kita bila sudah lepas, maka setan tidak ada hak lagi. Ini saya ceritakan tentang masa-masa 1 atau 2 tahun yang lalu, yang mana Bapak Ibu mungkin sudah mendengar bahwa saya waktu di Lombok itu, saya dihadapkan pada persoalan terkait dengan masalah tanah, yang mana rival atau tetangga saya itu suatu PT, mereka membangun di atas bagian di tanah saya, di mana saya untuk mengklarifikasi itu seolah-olah tidak ada jalan, baik lewat untuk perangkat desa, anak buahnya, atau BPN, semuanya sudah mereka kondisikan, sehingga apa yang saya lakukan bertahun-tahun, itu seolah-olah hanya jalan di tempat, walaupun saya percaya urusan saya itu di atas kertas, urusan saya boleh dikatakan menang dengan dia, namun saya berjalan. Bahkan saya sering mendapatkan suatu intimidasi. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada yang dada terasa panas setelah saya masuk ke kamar kecil atau kamar mandi itu. Nah, di situ saya sering mengalami hal seperti itu karena apa? Saya masih memikirkan masa-masa lalu, saya masih memikirkan masa-masa lampau, dan juga hanya memikirkan, masih melakukan. Artinya pertobatan itu belum sepenuhnya saya lakukan. Nah, dari situ iblis atau setan itu ada
ada dasar legal standing untuk memperdaya saya. Nah, saya kadang telepon ke Ibu Ong Ling Ling. Kasihan juga sebetulnya saya telepon. Karena apa? Setiap saya telepon, itu ada sesuatu itu yang keluar dari tubuh saya itu dengan diberikan tanda Ibu Ong Liling keluar dengan semacam mengeluarkan sendawa bunyi itu mengeluarkan energi yang ada di dalam diri saya. Nah, itu berulang-ulang. Nah, dengan keberadaan itu tentu kita harus berubah. Kita harus nyerah, kita harus sungguh-sungguh kita itu bersandar untuk mencari kebenaran atau kita bersandar kepada Tuhan. Tidak spontanitas lantas kita itu setelah kita melekat kepada Tuhan itu ada suatu power atau pembelaan spontanitas. Tidak seperti itu, tapi melalui proses. Jadi dengan keadaan yang saya alami ini, saya terus dibentuk, diproses, bentuk, proses. Walaupun Ibu Ong Liling sering berkata terus untuk melayakkan diri agar kita itu kuat, gagah, perkasa. Namun untuk berubah melakukan itu harus kita itu bisa berani bayar harga, berani untuk bersekutu dengan Tuhan itu artinya tidak mengenal waktu ya. Bisa pagi hari, tengah malam, atau kerinduan itu harus kita bangun agar benar-benar kita itu terhubung, terkoneksi, kita berkenan. Karena apa yang kita lakukan menurut kita itu baik, tapi belum tentu itu berkenan. Untuk menjadi perkenanan itu yang kita harus ada pimpinan atau hikmat daripada kuasa Roh Kudus. Jadi dari tema yang spontanitas dari saya angkat tadi, tipu daya iblis tadi, kita anak-anak Tuhan itu mengingat masa-masa sekarang ini yang masa-masa dunia itu makin jahat, itu kata firman itu memang benar. Kita harus persiapkan diri kita masing-masing, yaitu persiapkan diri selagi kita ada kesempatan untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita semakin intim untuk terhubung, selalu menyapa dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita tanpa pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita akan tumpul dalam segala hal. Nah, saya percaya apa yang disampaikan Ibu Ong Ling Ling bisa mampu untuk mendoakan sekian banyak orang satu persatu. Semua adalah hikmat dan wahyu daripada Roh Kudus. Kita di saat perjanjian baru ini merupakan suatu kemudahan yang amat sangat. Dahulu di dalam PL, itu untuk orang akan bersekutu, itu harus melewati pelataran dulu. Ruang kudus, dan yang terakhir ruang maha kudus. Ada sekat-sekat. Namun di dalam PB sekarang ini, kita bisa langsung terhubung kepada Tuhan melalui hadirat kuasa Roh Kudus. Semua kita bisa, tinggal bagaimana kita mempersiapkan hati kita agar kita terus setiap hari kita dibaharui, sehingga dengan pembaharuan itu kita semakin ada koneksi dipekakan dengan hubungan kuasa Roh Kudus.
Nah, puji Tuhan untuk beberapa minggu terakhir ini, pada saat saya bersama-sama dengan komunitas saya itu untuk melakukan suatu doa inner chamber itu ya, saya sudah 2 kali diperlihatkan, ya walaupun eh, belum transparan, tapi sudah Tuhan sudah Roh Kudus sudah menuntun membawa saya, misalnya saya dihadapkan sebelum dimasuk ke ranah tersebut, tentu kita merasakan hati kita itu terasa damai sekali. Nah, setelah terasa hati damai, kita dibawa di padang atau di taman. Di sana itu banyak pepohonan atau tumbuhan yang sangat indah, tumbuh subur, daunnya hijau. Diperlihatkan lagi suatu pohon yang tinggi, pohon besar, diperlihatkan menara. Nah, terus lagi yang kemarin, pada saat ada istilahnya pertemuan tengah minggu, diperlihatkan lagi. Sama seperti di taman, tanaman yang indah-indah. Terus diperlihatkan di persimpangan itu berpapasan dengan orang tinggi-tinggi. Itu orang asing, orang bule. Ada beberapa orang diperlihatkan. Maksudnya saya belum mengetahui sejauh itu. Terus dibawa lagi. Nah, yang terakhir itu saya dibawa ke kampung saya di daerah Pare. Itu di parit-parit itu ada ular besar itu yang keluar. Di situ juga ada buaya. Lah, ketua kelompok saya berkatakan, Pak Sabto harus tekun lagi. Itu saya rasakan masih ada kutuk daripada nenek moyang. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kita semuanya tidak mengerti hal itu semua. Kita eh, kita mulai kita bersaksi supaya kita lebih bertekun lagi kepada Tuhan, karena tidak ada jalan lain selain kita itu hanya melekat bertekun kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai dan eh, mengiringi kehidupan kita. Kita ini tidak tahu tentang apa yang pernah diperbuat oleh kedua orang tua, apa yang pernah diperbuat oleh kedua kakek nenek kita, apa yang pernah diperbuat oleh bebuyut kita. Dalam firman Tuhan, orang yang berdosa itu bisa berdampak kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, dari situ saya sampaikan, supaya kita bisa dipakai Tuhan, kita bisa menjadi pohon keluarga, untuk kita bisa untuk eh, mau bayar harga untuk menjadi eh, artinya eh, mendoakan keluarga kita yang belum paham ini, dan tentu kita harus berani mau bayar harga, yaitu bayar harga itu tentu kita harus melekat kepada Tuhan, supaya kita dipakai untuk melepaskan daripada kutuk dari hubungan kakek nenek kita. Nah, kalau saya saksikan sedikit, kalau kakek nenek saya, itu yang saya ingat, saya masih kecil itu gemar banyak banyak punya persenjataan kayak semacam tombak, keris. Lah, itu memang benda bentuknya seperti itu. Tapi di dalam benda itu kan ada kuasanya.
Akan kemana kuasanya itu? Lah tentu pada saat membawa, merawat, memelihara, istilahnya ngopeni, itu perjanjiannya apa kan kita tidak tahu. Apakah kalau kakek nenek kita sudah lepas dari itu, lantas benda-benda itu terus pergi? Tidak semudah itu. Ada juga kakek nenek yang sudah merencanakan akan diberikan kepada anak cucunya. Padahal anak cucunya tidak mengendaki hal itu. Karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan kita ingin hidup bersama Tuhan Yesus, tidak mau benda-benda yang seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu karena ketidakmengertian dan ketidaktahuan kita, jadi masih ada masa-masa lalu kita itu yang masih membelenggu, menghambat atau menghalangi daripada kehidupan kita. Nah, kalau orang sudah lepas daripada hal itu semua, tentu kita bisa menjadi terang atau berkat. Misalnya, pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan, atau siapalah, kita datang ke kios, ke warung, atau ke penjual apa, kita datang. Di situ tiba-tiba warung itu ada orang yang datang lagi, datang lagi, datang lagi untuk beli. Karena datangnya kita di situ itu ada atmosfer daripada Tuhan. Sehingga di mana kita berada itu bisa menjadi terang dan menjadi berkat. Nah, Tuhan ingin, Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan di masa-masa lalu itu kan diantaranya hanya mengajar orang, memberitakan berita kerajaan, kebenaran, menyembuhkan orang, di antaranya itu. Dan selalu banyak dikerumuni oleh banyak orang. Karena datangnya di mana Tuhan Yesus itu tidak menyusahkan orang. Lah sama seperti kita yang kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita itu datang itu tidak merepotkan orang. Justru kita itu akan membawa dampak sukacita, tidak hanya sukacita, bisa juga seperti orang yang datang ke kios atau ke pedagang kecil tadi, itu akan, mereka datang aja, orang akan secara nggak kita sadari, mereka banyak datang akan beli. Karena bukan bukan apa ya, ya karena di mana terang datang, di situ ada suatu dampak kemuliaan. Nah, saya perhatikan, maaf, di sini sudah banyak juga yang bertumbuh, eh, bertumbuh, banyak ada yang penglihatan, banyak pesan. Nah, ini menandakan bahwa ada suatu koneksi hubungan perkenanan daripada kuasa Roh Kudus. Lah itu akan terus selagi kita ada rasa haus dan lapar itu terus akan ditambah-tambahkan. Maka kita siapkan hati kita untuk memperbesar kapasitas hati kita, supaya kita ini di apa yang Tuhan Yesus berikan, kita bisa menampung untuk semua kebaikan Tuhan. Sehingga apa yang telah diberikan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. uh, Terus lagi Bapak Ibu, dengan ini ini di dalam Grace Ministry, ini kalau tidak ada rasa rindu dan haus, kita tidak mungkin akan bertahan untuk bergabung di dalam Grace Ministry ini hingga saat ini. Karena orang yang punya rasa rindu dan haus
ingin membangun hubungan komunitas ini agar kita semua itu bertumbuh. Lah dengan bertumbuh ini kita akan merasakan ya di antara doa Grace Ministry ini, kita rasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Grace Ministry ini terus berjalan. Grace Ministry ini terus menjadi berkat. Ada pihak-pihak yang menghambat, menghalangi, entah dengan caranya, entah fitnah, entah dengan cara mereka, dengan cara-cara mereka bersekutu dengan orang-orang kuat atau orang pintar, bahkan dengan kuasa-kuasa. Kita rasakan hal itu ada. Maka dari Bapak Ibu, alangkah nyamannya apabila kita sebelum kita memulai doa Grace Ministry yang dipimpin oleh hambanya Ibu Ong Ling Ling, kita berdoa agar koneksi doa Grace Ministry baik internetnya, baik sarana-sarana pendukung elektroniknya, baik terhadap Ibu Ong Liling sendiri supaya mendapatkan perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, covering Tuhan, ada suatu pagar perlindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama, walaupun tidak di dalam Zoom, namun kita berdoa masing-masing. Tapi kalau kita berdoa di dalam Zoom, itu juga lebih baik lagi. Jadi supaya di dalam komunitas ini semakin aman, nyaman, ada perkenanan perlindungan Tuhan, dan kita artinya kita tidak terus bersama-sama di dalam Grace Ministry. Tentu Tuhan punya rencana di antara saudara-saudara di sini, tentu akan Tuhan pakai bermacam-macam. Tuhan pakai itu bermacam-macam dengan mendoakan apa saja. Bila kita semakin dikenan Tuhan dan kita semakin Tuhan percayakan kasih dan kuasa, maka banyak saudara-saudara di dalam Grace Ministry di sini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mengingat saat ini kita masih sangat-sangat sedikit, kita minoritas, kita persentasenya masih sangat sedikit. Ke depan kita akan dipakai Tuhan. Ini sudah katakan tanda-tanda ini semakin jelas bahwa Tuhan ingin supaya di antara kita sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri, memperbesar kapasitas wadah kita. Tuhan akan curahkan berkat-berkat, tidak hanya berkat secara jasmani, namun berkat-berkat rohani, berkat-berkat kasih karunia, baik penglihatan, nubuatan, dan sebagainya, semua akan diberikan kepada anaknya yang taat dan setia. Barangkali sampai di sini, mohon maaf agak berbeda dengan temanya, karena temanya yang saya persiapkan tadi saya belum seberapa saya pelajari, jadi nggak kita bagikan yang yang ada, dan kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa untuk menjadi berkat. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Kita bisa untuk berbagi di sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Silahkan Ya, Ibu Gembala. terima kasih kepada Bapak Sabto Wibowo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Bagus saudara, kalau kita mengikuti, kita menyimak baik-baik, itu bagus firman Tuhannya. Dan beliau menyampaikan dengan jelas ya.
pelan-pelan teratur supaya kita mengerti semuanya. Dan beliau juga menghimbau kita semua ada kesatuan, persatuan, terus berdoa, sama-sama memperhatikan pekerjaan Tuhan yang ada di Grace Ministry ini, supaya Roh Kudus semakin berkarya dalam Zoom kita dan juga dalam hidup kita masing-masing. Dalam kehidupan Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Saya bersyukur sama Tuhan, kenapa? Karena Pak Sabto Wibowo juga sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan penglihatan. Kalau Pak Sabto bisa, kalian semua juga bisa. Karena semua yang di wadah ini, Tuhan mau pakai kalian semua menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa. Karena saya pernah mendengar ya, tapi saya belum pernah pergi ke sana, ke sekolah Alkitabnya Pak Wilson itu di sana itu setiap orang, setiap murid, mau dari golongan apapun, mau dari penjahat, mau dari pengusaha, mau dari pekerja, atau mau dari pengangguran, semuanya yang masuk di sana, yang sekolah Alkitab di sana, keluar dari tempat itu, semua pasti ada kasih karunia Tuhan, maupun baik penglihatan, nubuatan, itu pasti dapat. Itu paling sedikit pasti dapat. Ya. Nah, kita juga Tuhan memberikan wadah ini supaya apa? Supaya semuanya itu yang ada di dalam wadah ini benar-benar bisa mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan. Bapak Ibu juga semua bisa dipakai Tuhan dan dipercayakan kasih karunia Tuhan. Penglihatan, nubuatan, banyak teman-teman kita yang sudah bisa, ya, sudah bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan luar biasa. Walaupun ada yang muda-muda, yang baru-baru, ada yang takut-takut, tetapi mereka semua meminta petunjuk begitu. Dan saya percaya kalau Anda benar-benar ada, seperti Pak Sabto Wibowo tadi bilang, ada kehausan, kerinduan, kalian juga akan mendapatkan semuanya. Dan alangkah indahnya dihimbau tadi ketika semua bersama-sama bersatu berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Ada kesehatan berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Zoom ini juga. Jangan lupa doain buat saya supaya tetap kuat. Walaupun dia dapat serangan kiri kanan mungkin, tetapi tetap tegak berdiri dan tetap bisa menyampaikan pesan Tuhan dan firman Tuhan di tempat ini. Ya. Karena saya rindu, bukan cuma saya, tapi Anda semua dipakai menjadi alat kepanjangan Tuhan yang luar biasa. Anda semua juga bisa dipakai Tuhan, mendapatkan karunia, penglihatan nubuatan, hikmat makrifat yang dari Tuhan, otoritas dan kuasa yang dari Tuhan, sehingga bisa mengusir setan-setan ataupun penyakit-penyakit, dan Anda pun dipercayakan kasih karunia kesembuhan yang dari Tuhan. Ya. Kalau semua 5 ini kita bisa dapat, wow, luar biasa pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Ya, Anda masih diajak dalam kasih karunia, penglihatan nubuatan. Semakin melekat lagi Tuhan dengan kasih hikmat makrifat-Nya. Semakin masuk ke dalaman lagi, semakin Tuhan berikan otoritas dan kuasa Tuhan. Dan semakin mendalam lagi karunia kesembuhan Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan Anda bisa dipakai oleh Tuhan seperti kita lihat orang-orang yang dipakai Tuhan dari luar negeri datang ke Indonesia, ya. Angkat tangan mendoakan semua rebah. Dan mendoakan semua sembuh dari sakitnya. Ya. Tuhan mau juga ada yang made in Indonesia yang bisa dipakai begitu. Ya. Terima kasih kepada Bapak Sabto Wibowo yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Sabto Wibowo dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Ibu Oniling, Tuhan Yesus memberkati Ibu juga. Iya, Bu. Sama-sama berkati. Ya. Terima kasih. Mungkin Anda di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan bisa disampaikan. Ada? Iya Bu, tadi sebelum Pak Sabto menyampaikan firman Tuhan, saya tadi itu lihat tuh seperti ada anak muda usia sekitar ya 25-an lah, laki-laki. Dia tuh melempar sesuatu yaitu plastik yang diisi air.
dia melempar di depan pintu rumah Cik Lingling. Tapi itu tidak bisa masuk, pecah di luar gitu kan. Nah, tapi setelah itu yang pertama itu dia sendiri, kedua itu ada seorang bapak yang rambutnya beruban lah, usia sekitar 50-an lebih. Nah, dia tuh mengajak orang untuk berbuat jahat sama Ibu Cik Lingling. Nah, mereka banyak. Tapi di situ saya melihat ada satu perisai yang besar sekali. Itu mereka itu yang dia mau menyerang Cik Lingling ini bukan satu orang, banyak itu, puluhan orang, mungkin ada sekitar 30-40 orang. Dia mengajak orang, tapi di depan mereka tuh ada perisai, itu di tengah lapangan itu. Ada perisai yang membentengi Ibu Lingling. Tapi Ibu Lingling itu sepertinya agak panik, jadi mukanya agak sembab. Setelah itu timbullah ular kobra. Dia mau mematuk, tapi mulutnya itu ditutupi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Jadi dia tidak bisa membuka mulut. Nah, waktu dia tidak bisa mulut, dia berubah wujud jadi manusia. Nah, berubah wujud manusia, bentuk orangnya itu ya orang sekitar 40 tahunan lah. Tapi pakaiannya itu semuanya hitam. Ilmu sihir mereka kelihatannya. Warna hitam semua. Nah, itu yang menyerang. Tapi mereka tidak bisa tembus sih. Baik Ibu Lingling maupun keluarga dan juga di Zoom ini, yang di Zoom ini. Jadi itu memang sangat luar biasa Tuhan memagari Ibu, doa-doa setiap orang yang ada di Zoom ini. Itu aja Bu, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih pada Bapak David SP Tam atas pesan Tuhan yang disampaikan kepada saya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Pak David semakin hari semakin luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati Pak David dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, puji Tuhan, ada pesan Tuhan lagi. Kita banyak berjaga-jaga dan saya juga seperti yang Pak Sabto tadi katakan, saya minta dukungan doa, perhatian, dukungan doa, ya, dari Bapak Ibu semua, supaya apa yang iblis perbuat, yang mau menjatuhkan, yang mau menghancurkan pekerjaan Tuhan di Zoom ini, apalagi mungkin mau membuat saya nggak bisa jalan, membuat saya nggak bisa khotbah lagi, nggak bisa melayani Tuhan lagi, ya. Tetapi dengan bantuan, ada kesatuan, kesatian, dari semua kita yang ada di Zoom berdoa, maka semua tipu muslihat iblis tidak akan mengenai. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Ya, karena ada perisai Tuhan yang menaungi, menjagai, memagari, sehingga semua yang orang perbuat tidak bisa mengenai, dan semua itu akan kembali kepada orang yang mengirimnya. Ya, kita semua berdoa. Saya tetap berdoa mengampuni, mengasihi. Karena ketika kita mengampuni, mengasihi, semua yang orang perbuat tidak akan mengenai kita, tetapi akan kembali kepada orang yang mengirimnya. Ya, dan saya percaya kalau Tuhan masih mau pakai, Tuhan pasti menjagai, Tuhan pasti melindungi dan meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ya, mari tetap ada kesehatian. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Tuhan. Haleluya. Kita satukan hati, saudara, kita akan berdoa. Kita membawa dalam doa untuk haleluya, Grace Ministry dalam Zoom-nya. Biar kuasa Tuhan menaungi, agar kita semuanya dapat lebih setia lagi. Haleluya, haleluya, Rabbakana Makaria Rabasuri Rabasangkara. Oh, haleluya, Rabbakana Makaria Rabasangkara Makuria Ramasikia Rabaso. Ya Rabbakana Makaria Ramasangkara Makuria Ramasikia Ramasangkara. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah ibadah Zoom Grace Ministry pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kuduskan kami. Layakkan kami untuk menghampiri takhta hadirat-Mu yang suci. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Oh haleluya, kalau hidup ini penuh dengan kesalahan. Hidup dalam kecemaran. Hidup dalam kenajisan. Tuhan lepaskan semuanya. Agar kami satukan hati berdoa untuk menggoncangkan kuasa surga turun. Menaungi. Oh Tuhan dalam ibadah kami. Pada malam hari ini dan jadwal-jadwal berikutnya. Tuhan, Engkau mengcover dengan kuasa otoritas surga berdaulat atas pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Juga dalam pribadi, dalam keluarga, dan seluruh jemaat yang mendukungnya. Bersama seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong kami. Engkau tahu kami manusia penuh dengan kelemahan. Kami terbatas, kami tidak ada daya. Tuhan, biarlah kami dengan strategi firman Tuhan kami menolak akan siasat iblis. Karena ular itu memang cerdik, tapi licik Tuhan. Engkau tolong kami agar kami tidak terkena perangkap iblis. Tuhan, haleluya, supaya pikiran kami, hati kami tidak terintimidasi iblis. Roh-roh jahat untuk mengajak kami hidup dalam penyesatan. Tetapi biarlah kami boleh hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Agar perjalanan hidup kami ini untuk menuju tempat yang, oh Tuhan, indah. Tempat keabadian. Agar kami tidak menjadi sia-sia. Pengiringan kami kepada Tuhan sekian puluh tahun. Tuhan, haleluya, jangan sampai kami ditolak. Jangan sampai kami dinyahkan oleh kuasa Tuhan. Tetapi kami boleh, oh Tuhan, mendengar suara Tuhan mengatakan, masuklah hambaku yang setia. Untuk masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Oh Tuhan, terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Biarlah kami tidak kehilangan kesempatan yang berharga. Saat kami beribadah, biarlah kami dengan membawa hati dan hidup kami kepada Tuhan. Supaya kami tidak main-main untuk ibadah. Tidak main-main untuk melayani Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Alfa dan Omega. Yang awal dan yang terakhir. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau tolong kami, berikan kami roh takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Sabto Wibowo. Dalam kesederhanaannya Tuhan telah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai semakin bertambah-tambah hikmat dan karunia ilahi. Dengan kuasa otoritas surga. Tuhan, supaya ada pembukaan rahasia firman-Mu. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu Bapak Sabto. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan Ibu bersama anak-anak dan cucu mantunya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati usahanya, bisnisnya. Tuhan pakai Tuhan apapun yang sedang dihadapi dalam pergumulannya. Tuhan tolong senantiasa Tuhan campur tangan. Ada pembelaan dari Tuhan. Terima kasih ada penyertaan, ada covering Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga hamba-hamba-Mu yang lainnya. Tuhan, kami tidak mendengar suara Bapak Stephen Moses. Mungkin beliau sedang sibuk dalam pelayanan. Tuhan berkati keluarganya, berkati pergumulannya. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Wilson Pangkai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Grace Lumampau. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu Bapak Julius dari Blora. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci. Juga berdoa untuk Ibu Rosliana. Tuhan, kami bawa dalam doa untuk Bapak David Espitam. Tuhan pakai untuk menyampaikan, oh Tuhan, karunia Tuhan untuk penglihatan atau penubuatan.
Tuhan tolong pakai semakin jauh Tuhan. Dengan urapan dan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, Kau memberikan petunjuk kepada hamba-Mu. Tuhan juga tolong Bapak Paulus Aming dari Bali. Tuhan juga pakai, oh Tuhan, haleluya, untuk menyampaikan penglihatan-penglihatan yang terjadi. Untuk melindungi Zoom Grace Ministry ini kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-Mu, Anastasia Mawarani. Tuhan, Kau pakai Tuhan anak-anak muda, bapak-bapak. Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan. Pakai kami semuanya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan ketiga kohos yang sudah, oh Tuhan, setia pada saat Zoom. Oh Tuhan, dimulai. Oh hamba-hambamu ini terus dengan semangat yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus-Mu. Maka Tuhan berkati hambamu David bersama Sylvia. Tuhan, Engkau mau pakai mereka sehati, sepikir untuk melayani. Tuhan, tolong Tuhan ada upah dari jerih lelah mereka. Bukan hanya sekedar hadiah, tetapi ada upah yang Tuhan sedang persiapkan. Tuhan juga berkati anak-anaknya dengan masa depannya. Dalam pernikahan mereka suami istri. Kami doakan keluarga besarnya. Tuhan berkati. Berkati juga usahanya, pekerjaan, bisnisnya, profesinya. Terus ada dalam campur tangan Tuhan. Turun tangan untuk memberkati. Demikian juga untuk hamba-Mu Julius Tuhan, Engkau mau pakai untuk menjadi alat Tuhan. Apapun yang dia pergumulkan hari-hari ini Tuhan juga akan tolong Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik untuk kehidupannya, untuk masa depannya. Tuhan, Engkau yang tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan akan memberikan yang sungguh indah, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga untuk Stasia, ini untuk Nicholas dan juga kedua orang tuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Cik Lingling, kembali kami doakan pelayanannya Tuhan. Walaupun banyak orang-orang yang memusuhi, yang menggunakan Tuhan alat-alat kuasa kegelapan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau memberikan mereka saat waktu yang tepat untuk mereka bertobat. Jangan sampai mereka tersesat dan binasa. Tuhan, berikan mereka terus berbicara dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk menjamah mereka kembali kepada jalan Tuhan. Jangan sampai mereka diseret oleh iblis Tuhan. Engkau mau selamatkan mereka. Bawa mereka bertobat. Menyesali apa yang mereka telah perbuat. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan. Kami percaya karena ibadah pelayanan di Grace Ministry ini bukan secara kebetulan, bukan rekayasa manusia, tetapi ini seizin Tuhan. Maka Tuhan akan campur tangan, Tuhan bela, Tuhan memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan. Tuhan kuasa otoritas surga itu berdaulat atas pelayanan Grace Ministry ini yang sedang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, keamanan. Tuhan, haleluya, sukacita, bahagia, sejahtera. Tuhan tolong bersama keluarga, anak cucu mantunya. Berkati Tuhan, berkati. Kami doakan Tuhan, kami percaya setan tidak bisa mengganggu gugat. Tuhan, setan tidak bisa masuk untuk menghancurkannya. Karena kuasa Tuhan yang lebih dahsyat akan menghancurkan segala pekerjaan iblis roh jahat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua kepada-Mu. Engkau tahu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan melenyapkan segala perbuatan kejahatan. Kalau ada hal-hal yang munafik, hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang membinasakan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga jika ada yang sakit, Tuhan juga sembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang putus asa pun diberikan pengharapan. Tuhan tolong Tuhan anak-anak-Mu semuanya. Tidak terlewatkan dari jangkauan Tuhan. Haleluya, kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami yang boleh tetap setia sampai akhir. Walaupun kami harus bayar harga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi Tuhan. Kami harus bayar harga dengan kesetiaan. Rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kami setia, dekat kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami tidak memperhitungkan untung ruginya untuk kami ikut Tuhan. Yang pasti adalah untung besar karena kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan sebentar ibadah akan dilanjutkan. Biarlah Tuhan memberikan ekstra kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu Cik Ling. Senantiasa dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan memberkati kami. Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Baik kepada semua anak Tuhan yang ada di luar negeri, yang ada di luar pulau maupun yang ada di daerah. Oh, haleluya, Pulau Jawa. Tuhan tolong semuanya. Tuhan memberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Melimpahkan berkat sukacita, damai sejahtera, kemenangan dan kekuatan. Kesembuhan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya, dari sekarang dan sampai Maranatha. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami naikkan doa syukur kami padamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Cik Ling. Amin. Dan berkati ya. Kuasanya menaungi, melindungi. Memberkati. Puji Tuhan. Sama-sama Tuhan berkati. Juga jangan lupa tadi Tuhan juga menyertai memberkati Bapak Sabta Wibowo ya, yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, dan yang sudah menghimbau kita untuk sama-sama berdoa sebelum Zoom berjalan, sehati berdoa supaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada di dalam Zoom ini ya, dalam pekerjaan Tuhan. Dan juga mendoakan saya sehingga tetap